Tadi saya sampaikan, saya masih berkotak-katik masalah kuota haji. Sebab menurut saya kuota haji ini, pertama sudah tidak ada tambahan kuota haji di dalam kesimpulan rapat. Yang kedua, saya kasihan Pak melihat haji reguler 11 tahun sampai 48 tahun mereka antri. 5.300.000 orang sekarang yang antri tentang kuota haji itu Pak. Pertanyaan saya adalah, ketika draft Bapak terima dan Agama Republik Indonesia, betul? Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memperjuangkan satu, ya Pak ya, tentang haji reguler, tentang haji reguler. Yang kedua, apakah Kementerian Agama ada berupaya, Pak, kami sudah mempunyai keputusan rapat, kesimpulan rapat dengan DPR. Kami nggak mau terima itu karena kami mengikat berdasarkan pasal 98 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ada nggak disampaikan itu kepada Kementerian Haji Arab Saudi? Ya Pak. Ya. Ya, yang ada dalam beberapa kunjungan itu diskusi tentang operasional haji yang kaitannya dengan peningkatan layanan kepada jamaah. Misalnya dibahas tentang... Bisa digedein nggak sedikit nih? Nggak kedengaran ya? Kan bapaknya kurang maju. Oke. Halo Pak. Kayak kalau khutbah gitu loh Pak Dokter. Makasih Pak. Jadi dalam beberapa pertemuan diskusi dengan pihak Kementerian Haji, baik yang formal maupun informal, itu misal dibicarakan mengenai mekanisme pergerakan jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Pak, jangan bicara itu dulu. Ya. Yang saya tanya Bapak Nasrullah, saudara saksi, adalah apakah ada upaya ya pemerintah negara ini Pak berpihak kepada rakyat kecil, kepada haji reguler untuk memperjuangkan bahwasa ya saya ikut alur pikir Bapak nih sekarang. Siap. Pak kan mengatakan 213.000 seorang ngelundung aja 213.000. Di sisi lain ada kesimpulan rapat ini Pak. Bapak terikat nih dengan kesimpulan Bapak, kan ada di pemerintah sekarang. Bapak terikat nih kesimpulan rapat ini. Disampaikan nggak oleh Gusmen atau oleh Profesor Latif selaku Dirjen Haji kepada pemerintah Arab Saudi, disampaikan nggak, Pak kami nggak bisa terima itu Pak, kami terikat nih kesimpulan rapat ini, ada nggak? Secara spesifik yang seperti Bapak sampaikan tentu tidak, tapi bahwa ada upaya untuk memperjuangkan kenyamanan bagi jamaah reguler tadi yang saya sampaikan, misalnya. Nah oke, ya. Sip, ada upaya. Ya. Upayanya itu dalam bentuk apa? Tertuliskah, lisankah? Yang lisan ada, yang tertulis misalnya seperti konsep murur Pak. Itu kita juga konteksnya adalah upaya peningkatan layanan kepada jamaah. Pak, murur beda lagi. Saya bicara mengenai masalah kuota haji. Ya, kuota haji. Kuota haji ini dialihkan kepada diberikan kepada Haji Plus sebanyak 10.000 blok, Pak. Ya. Pak Presiden menerima 20.000 itu. Tentu dengan pertimbangan untuk melihat 5.300 calon jamaah haji yang antri. Yang antrinya itu 11 tahun sampai 48 tahun. 5.300.000. Ya. Ada nggak upaya pemerintah memperjuangkan itu? Saya lihat loyalitasnya pemerintah kepada rakyat. Itu yang saya tanya ke Bapak. Jangan ngolor ngidul kemana-mana ke apa segala. Nanti lagi saya tanya itu. Ya. Ada porsinya. Kalau ada, dalam bentuk apa? Supaya saya bela ini pemerintah. Siap. Kalau enggak, saya akan kejar terus nih Bapak. Saya objektif aja saya. Ada nggak upaya pemerintah ketika Bapak kan tanya tadi draftnya diberikan ke pemerintah, berarti ada negosiasi yang terjadi. Ya. Ya? Ya. Kecuali kalau misalnya draft blak-blak aja, nih tanda tangan.
Ya itu boleh jadi. Saya ngikutin alurnya Bapak berpikir. Ya, Pak. Kalau yang tadi itu Pak, konteksnya ada upaya khusus tentang pembagian tadi itu berdasarkan apa tadi raker atau panja itu tadi, saya tidak melihat itu. Tidak ada. Ya, tapi kalau boleh saya lanjutkan Pak. Ya. Kalau upaya lain yang terkait dengan jam reguler, yang terkait dengan peningkatan layanan itu ada. Misalnya ya upaya yang setahu saya atau bahwa pembagian 50 itu mungkin salah satu pertimbangannya adalah bagaimana memberikan. Pak, beda lagi, murur lagi Bapak. Ya, Murur itu saya tahu, iya. murur itu kan untuk masalah antri di Musdalifah. Ini kita bicara tentang pelaksanaan hajinya nanti Pak. Oke. Ini kita bicara mengenai masalah kuota haji dulu. Ini gini Pak, gini saya perjelas Pak ya, mungkin agak bahasa lebih ini. Ini kan sebetulnya rakyat Indonesia itu bersorak-sorak gembira ketika pada bulan Oktober mendapatkan informasi bahwa Arab Saudi akan ngasih tambahan kuota 20.000. Betul nggak Pak John? Nah, ini menjadi angin segar untuk apa? Mengurangi antrian panjang dan yang lama sebanyak itu supaya punya kesempatan untuk haji. Apakah Pak Nasrul Jassam tidak mempunyai rasa pemikiran yang sama dengan Pak Presiden Republik Indonesia? Tambahan haji itu kan tentunya ketika setujui untuk mengurangi beban antrian yang panjang itu. Apakah Bapak tidak mengusulkan itu kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Jakarta? Kira-kira begitu. Gitu Pak John ya? Nah, silakan.